Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jumiatun dari SDN 1 Tebabunu, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus Lampung. Peserta piloting PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2024. LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2024 1063 0113 673. Nomor UKG 2015 0295 4427. Pada hari ini, Selasa 1 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja piloting PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat, kami sebat, kami semangat, siap belajar. Alhamdulillah kalau kita sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Oh ya anak-anak, baiklah sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ayo silahkan untuk ketua kelasnya maju, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk pemimpin lagu silahkan maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Bangladesh, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kehadirannya ya. Alika Trihapsari, Alif Pratama, Hadir. Amira Alista, Aira Nakifatul, Ahmad Rizki, Devi Anggraini, Citra Olivia, Rohma Damayanti, Risa Wulandari, Tu'atun Hasanah. Alhamdulillah hadir semua nak ya. Sehat semua nak ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menimba ilmu. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Sekarang Ibu mau tanya, masih ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih? Iya, materi apa nak minggu lalu?
Iya, tentang apa, Nak? Iya, betul sekali ya. Minggu lalu kita telah mempelajari materi yaitu tentang nilai-nilai Pancasila ya. Dan di dalam nilai-nilai Pancasila itu ada terkandung nilai-nilainya. Sekarang Ibu mau tahu, ada yang masih ingat nggak? Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Pancasila itu? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan untuk teman kita doa. Ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ialah yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, tiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Itulah pelajaran kita minggu lalu. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pelajaran pendidikan Pancasila. Materi kita hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban. Sudah pernah dengar kata hak dan kewajiban? Iya, sudah. Kan baru saja Ibu bilang ya tentang hak dan kewajiban. Sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Belum. Nah, anak-anakku semua, baiklah. Sekarang kita akan mempelajari hak dan kewajiban ya. Nah, di dalam materi hak dan kewajiban ini, tujuan pembelajaran kita adalah supaya anak-anak itu tahu apa sih hak dan kewajiban itu, ya. Apa sih contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah tujuan pembelajaran kita, ya. Oke, baiklah anak-anakku semua. Kita lanjut ke materi kita, ya. Di rumah anak-anak tinggal dengan siapa? Orang tua. Dengan orang Tua. Orang tua itu terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, ya, adik, kakak, mungkin ada bibi di rumah ya, ada paman. Itu semua adalah anggota keluarga yang ada di rumah kita, yang ada di dalam keluarga kita. Nah, semua anggota keluarga kita di rumah kita itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya. Memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa sih itu hak, apa sih itu kewajiban. Tadi Ibu tanya katanya belum tahu apa itu hak dan kewajiban ya. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus atau berhak kita terima atau peroleh, itu namanya hak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan ya untuk memperoleh hak tersebut tadi. Kita tidak boleh menuntut hak sebelum kita mendapat atau melaksanakan kewajiban kita, ya. Jadi harus selaras antara hak dan kewajiban, ya. Nah, sebagai anak di sekolah ya, kita banyak sekali mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Di rumah juga begitu, ya. Di dalam keluarga kita sebagai anak mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Contohnya, kalau di sekolah itu hak kita apa? Mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, ya. Banyak sekali. Contohnya di dalam kelas ketika guru menjelaskan, ketika dikasih kesempatan bertanya, kita berhak bertanya. Itu adalah hak kita, ya. Karena apa tadi hak itu, Nak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh, ya. Segala sesuatu yang harus kita peroleh itu adalah hak. Baiklah, Nak. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Ya, hak kalian sebagai anak di rumah, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, apa saja yang harus kalian peroleh
sebagai anak dan sebagai siswa atau peserta didik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hak anak-anak di rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah, setelah kita melihat tayangan tadi, gimana anak-anak, Ibu lebih jelas mengenai apa itu hak dan kewajiban? Jelas. Sekarang menurut kalian melihat tayangan tadi, apa sih hak itu seperti apa? Contohnya sekarang lagi apa, Nak? Iya, lagi belajar, itu adalah hak juga ya, termasuk dalam hak. Setelah kita melihat tayangan tadi, sudah jelas ya antara hak dan kewajiban. Sekarang Ibu ada tugas untuk kalian. Tetapi tugasnya ini tugas berkelompok. Ya. Jadi kita buat kelompoknya dulu. Kita akan membuat 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, jadi kita akan buat 3 kelompok. Silahkan dibuat kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini ada lembar kerjanya ya, dipegang dulu. Dan ini juga ada alat-alatnya ya. Ada lem, gunting. Ini ada tugas, ada lembar kerja. Yang pertama di sini kan ada gambar. Nah, di lembar yang nomor 1, lembar 1 itu ada gambar kegiatan kita di rumah. Baik itu hak ataupun kewajiban kita di rumah. Di sini ada gambar, di bawahnya ada keterangannya ya. Silakan kamu amati ya. Silakan kamu amati, setelah itu kamu diskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah kamu pahami, lembar 1 dan keterangannya ada di bawah. Kamu gunting, kamu tempel di sini, ada di lembar 2, ya. Ada di lembar 2 itu ada kolom gambar nomor hak anak di rumah, gambar nomor kewajiban anak di rumah. Jadi kamu masukkan yang ada di gambar itu, setelah kamu gunting-gunting, kamu tempelkan di kolom ini. Gambar itu termasuk dalam apa? Yang nomor 1, hak atau kewajiban. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Mata pelajaran nama siswa. Sekarang silakan maju ketua kelompoknya untuk mengambil nomor acak yang ada sama Ibu. Ya. Silakan dipilih. Satu aja. Ya, ini kelompok 2. Kelompok 2 tinggal 1, berarti tidak ada hak untuk memilih. Hanya menerima, ya. Nah, di situ ada nomor acak. Ya. Antara 1, 2, dan 3. Itu maksudnya itu adalah apa? Kamu siap? Siap. Siap anak-anak? Siap. Oke. Sudah selesai kelompok 2? Sudah, baiklah sekarang kita mulai presentasinya. Silakan dibawa hasilnya ke depan untuk ketua kelasnya. Salah satu maju. Silakan dibacakan hasilnya. Jelaskan gambar nomor 1 itu tentang apa dan Merapihkan tempat tidur ya itu termasuk dalam apa? dalam kewajiban. Terus selanjutnya Mendapatkan makanan dan minuman.
Mendapatkan makanan dan minuman itu termasuk dalam apa, Nak? Hak. Ya, yang ada di kelompok 3. Tugasnya. Membantu membersihkan rumah. Kewajiban. Ya. Yang kuat lah, Nak. Mendapatkan kasih Kayaknya sayang. sudah kurang bersemangat. Mendapatkan kasih sayang, kewajiban anak. Mendapatkan kasih sayang, kewajiban anak. Ya, lanjut. Membantu membersihkan halaman. Kewajiban. Ayo lanjut. Kewajiban anak. Yang ada di situ. Bermain, hak anak. Mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. Rajin belajar di rumah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang mendapatkan angka 2 tadi siapa? Kelompok mana? Iya, kelompok 1. Silakan ketua kelasnya bawa hasilnya. Iya, bawa ke sini. Membantu merapihkan tempat tidur. Kewajiban. Mendapatkan makanan dan minuman. Hak. Membantu membersihkan rumah. Hak. Mendapatkan kasih sayang. Hak. Membantu membersihkan halaman. Kewajiban. Bermain. Hak. Mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. Hak. Rajin belajar di rumah. Kewajiban. Iya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir itu adalah kelompok 2. Dia kelompok 2 dan mendapatkan nomor 3 untuk maju. Ayo sini. Ayo. Dibacakan yang nomor 1 itu. Rajin belajar di rumah. Mendapatkan makanan dan minuman. Mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. Membantu membersihkan halaman. Membantu merapikan tempat tidur. Bermain. Membantu membersihkan rumah. Mendapatkan kasih sayang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Baiklah anak-anak, di sini setelah kita melaksanakan atau mengerjakan tugas kelompok ini, di sini sudah dikerjakan semua tugasnya ya. Nah, untuk kelompok 1. Kelompok 1 di sini katanya ada gambar membersihkan tempat tidur. Situ adalah termasuk dalam kewajiban. Betul nggak? Betul. Iya betul. Kok kayaknya kurang bersemangat lagi? Betul. Sudah mengantuk? Betul. Betul ya. Terus di sini ada gambar makan bersama. Termasuk dalam apa, Nak? Hak. Mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Termasuk dalam apa? Oke, pintar untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 di sini rajin belajar katanya. Itu apa? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Iya, kita harus rajin belajar, tidak boleh malasan ya. Di sini mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua, itu hak atau kewajiban? Termasuk dalam hak anak di rumah. Membantu membersihkan halaman, itu termasuk apa sayang? Kewajiban apa hak? Kewajiban. Iya pinter. Untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan di sini untuk kelompok 3. Kelompok 3 membantu membersihkan rumah itu adalah kewajiban katanya. Betul? Salah? Betul. Bermain hak apa kewajiban? Hak, betul. Terus
Membersihkan tempat tidur? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke lah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak semangat? Semangat. Kurang bersemangat. Kita tepuk konsentrasi lagi biar lebih konsentrasi, lebih fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. 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 Siap belajar? Siap. Oke. Baiklah anak-anak, tugasnya sudah selesai yang tugas kelompok ya. Sekarang Ibu akan mengulas lagi. Ibu akan mengulas lagi apa itu hak dan kewajiban. Di sini sedikit Ibu akan jelaskan kembali. Hak dan kewajiban. Hak itu adalah apa nak tadi? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Itu adalah hak. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan sebelum kita menuntut hak atau untuk mendapatkan hak ya. Sebelum kita nuntut hak kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu. Contohnya sebagai anak di rumah, kita berhak mendapatkan kasih sayang. Kita berhak mendapatkan pakaian sesuai kemampuan orang tua kita. Kalau pakaiannya sudah jelek, kita berhak minta belikan, minta ganti dengan orang tuanya. Tetapi sesuaikan dengan kemampuan orang tua masing-masing. Contohnya lagi haknya di rumah, mendapatkan uang jajan. Agak malu kayaknya bilang uang jajan. Tetapi kalau mau berangkat sekolah, kalau nggak dikasih jajan pastinya manyun. Betul apa betul? Betul ya. Kalau mau berangkat sekolah, Bu minta jajan. Ibunya diam aja karena ibunya nggak dengar. Manyun. Ya. Iya, itu termasuk dalam hak kita sebagai anak di rumah. Tetapi sebelum kita meminta hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban kita di rumah juga ada, Luna. Apa contohnya? Iya, membersihkan rumah, membantu menjaga adik yang punya adik, ya. Terus kalau kita ingin keluar rumah, kita harus izin terlebih dahulu supaya orang tuanya tidak khawatir. Ketika tahu anaknya nggak ada di rumah, khawatir orang tuanya. Tetapi kalau kita sudah izin, orang tuanya tidak akan khawatir lagi. Itu juga salah satu kewajiban kita sebagai anak di lingkungan keluarga. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo silahkan nak, tanyakan. Saya mau bertanya hak kami sebagai murid di sekolah, contohnya seperti apa? Oke, baik. Tepuk tangan untuk si Repan. Tadi pertanyaannya, hak kami sebagai murid di sekolah itu apa? Ya nak ya? Iya. Haknya sebagai murid di sekolah. Yang pertama itu banyak haknya. Yang pertama kita bisa ambil, contohnya masih di dalam kelas ini. Haknya di sekolah, yang pertama itu hak untuk belajar. Ya. Semua siswa, semua murid yang ada di sekolah itu haknya sama untuk belajar. Ya. Bisa mendapatkan pelajaran. Terus kalau di sekolah contohnya mendapat pinjaman buku dari perpus, pinjam buku, itu juga boleh ya. Itu karena itu adalah hak kita sebagai murid atau siswa di sekolah. Paham? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke.
Oh iya, bagus, tepuk tangan untuk si Maira. Maira bertanya, katanya Bu, tadi kan udah Ibu jelasin kewajiban itu apa. Tetapi Maira kurang paham. Nah, sekarang Ibu jelaskan kembali sedikit tentang kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan untuk mendapatkan hak tadi. Ya Nak, Maira, sudah jelas? Sudah jelas dengan jawaban Ibu, Nak? Iya, jelas. Oke, kalau sudah jelas, sudah paham ya apa itu hak dan kewajiban? Sudah. Oke, baiklah. Sekarang kalau memang sudah paham apa itu kewajiban, apa itu hak, sekarang ada lembar kerja lagi dari Ibu. Di sini ada soal evaluasi, tetapi dikerjakannya individu atau masing-masing. Yang tadi kerjanya secara berkelompok. Yang sekarang Ibu minta kerjakan secara individu. Silakan ya. Tulis namanya, jangan lupa. Di situ ada soalnya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Kelompok 1. Sini, enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Sini. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 selesai. Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo, semangat, semangat. Kelompok 3. Iya, alhamdulillah selesai semua. Kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih untuk anak-anak semua ya. Tugas kedua telah selesai. Sekarang Ibu sedikit menjelaskan lagi tentang hak dan kewajiban ya. Tentang hak dan kewajiban tadi. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Tidak boleh menuntut hak sebelum kita melaksanakan kewajiban ya. Tidak boleh menuntut hak sebelum kita mendapatkan kewajiban. Oke, Ibu rasa materi kita minggu ini cukup sampai di sini, dan kita bertemu lagi minggu depan. Materi kita minggu depan adalah aturan, itu masih di bab 2, pelajaran 2, yaitu aturan untuk mendapatkan keputusan bersama ya. Minggu depan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sebelum pulang, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan Alif, pimpin dari sini aja, Nak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Azri innal insana lafi usri. Alladzina amalu wa amilus salihati tawasau bil haqqi tawasau bil sabri. Amin ya rabbal alamin. Sudah baca doanya. Sekarang anak-anak Ibu boleh pulang. Tapi langsung pulang ke rumah masing-masing, Nak ya. Ya.